Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Rasanti. Saya akan membahas tentang politik luar negeri bebas aktif. 1. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya. Akan tetapi, pada masa tersebut, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu sebagai berikut. 1. Memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. 3. Mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan. Sesuai dengan sasaran utama, kebijaksanaan politik luar negeri sebagaimana disebutkan, maka Indonesia harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara lain. Dalam Perang Dingin yang sedang berkecamuk antara Blok Barat dan Blok Timur pada masa awal berdirinya negara Indonesia, Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal tersebut untuk pertama kalinya diuraikan oleh Syahrir yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada Inter-Asia Relation Conference di New Delhi pada tanggal 23 Maret sampai 2 April 1947. Dalam pidato tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antara bangsa serta menguatkan ikatan antar bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam Perang Dingin tersebut selain untuk kemerdekaan ketegangan yang ada, juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan keterangannya kepada Badan Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas dan aktif dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau sengaja tidak diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahkan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa. Politik luar negeri bebas aktif yang akan menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Pada waktu itu Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Sejak pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memperkasai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia. Salah satunya implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum gerakan non-blok atau GNB atau Non-Aligned Movement atau NAM. Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat dan Blok Timur. 3. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile,
yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konfrontatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa atau national character building. Kepentingan nasional diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan internasional terhadap eksistensi Indonesia, sehingga bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat sekaligus menunjukkan karakter atau identitas bangsa Indonesia pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Onward, no retreat adalah kata-kata yang sering diucapkan dalam beberapa pidato Presiden Soekarno yang menunjukkan tekad revolusinya dalam membangun kekuatan dunia baru atau New Emerging Forces. Politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membentuk Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia. Tujuan awal dari dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme karena dalam kenyataannya sebagian dari bangsa dan negara Indonesia masih dikuasai Belanda, yaitu Irian Barat, yang sekarang sering kita sebut dengan Papua. Setelah jalan diplomasi mengalami kegagalan, maka Soekarno memutuskan akan merebut kembali Irian Barat dengan kekuatan bersenjata. Melihat kesungguhan Indonesia, sikap Amerika Serikat yang kemudian berubah membantu Indonesia, terutama setelah Indonesia memperoleh bantuan persenjataan dari Uni Soviet, guna mendapatkan kembali Irian Barat. Taktik konfrontasi ini kemudian digunakan kembali oleh Soekarno ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akibat pembentukan negara federasi. Malaysia yang dianggap oleh Indonesia sebagai produk nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme. Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menyulut kemarahan Indonesia hingga akhirnya pada tanggal 15 September 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada blok barat. Politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa ini terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan New Order atau tatanan baru adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitas ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestik. Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dari bantuan pihak asing. Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerjasama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia era reformasi.
Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik. Akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan, politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangannya politik domestik daripada politik internasional. Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintahan Habibie disebutkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur. Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Setelah Presiden Abdurrahman Wahid turun dari jabatannya, Megawati dilantik menjadi Presiden perempuan pertama di Indonesia pada tanggal 23 Juli 2021. Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi internasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial. Pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air, sehingga dapat dipahami jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati. Pada pemilihan umum pada tahun 2004 merupakan pemilihan presiden secara langsung, yaitu pemilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Pada masa pemerintahan politik luar negeri Indonesia, pimpinan SBY ini memiliki ciri-ciri politik luar negeri sebagai berikut. 1. Terbentuknya kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, China, dan India. Kedua, terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri. Yang ketiga, bersifat pragmatis, kreatif, dan oportunis. Artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja. Dan yang keempat, konsep terus, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional.